Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Azaria mau bikin video tentang perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang pertama yaitu tertib dan menjalankan ibadah. Nah, mungkin kalian kalau menjalankan ibadah masih ada yang suka keliru atau mungkin belum benar lah ya gitu. Nah, kali ini kalian itu harus bisa tertib dan menjalankan ibadah, karena itu bertentangan dengan Tuhan. Nah, yang kedua yaitu tidak berbohong kepada teman. Mungkin kalian pasti pernah namanya berbohong kan? Ya, pasti berbohong kepada teman kalian, guru kalian, mungkin orang tua kalian juga bisa. Nah, itu perbuatan yang tidak baik. Jadi kalian nggak boleh ya kalau bohong-bohong kayak gitu. Yang ketiga yaitu tidak mencontek teman. Kalian kalau mungkin ulangan pasti ada kan ya teman kalian minta contekan ke kalian, aku lihat. Kalian tuh nggak boleh kayak gitu. Harusnya kalian tuh usaha sendiri. Karena kan pasti masa kalian belajar disia-siain dengan cara nyontek, kan nggak bagus kan. Nah, lanjut yang keempat yaitu tidak mengganggu teman yang sedang menjalankan ibadah. Kalau kalian punya teman-teman yang berbeda agama, pasti mungkin kalian kayak gimana gitu kan ya. Nah, tapi itu kalian harus menghargain apa yang dilakukan. Pasti kan dia punya agama sendiri ataupun adat-adat sendiri kan. Nah, jadi kalian tuh nggak boleh mengganggu mereka ataupun menentang mereka harus mengikuti kita gitu. Nah, yang kelima yaitu meminta maaf jika kalian melakukan kesalahan. Kalau kalian bersalah pada teman, guru, ataupun orang tua, kalian tuh harus cepat-cepat minta maaf. Karena kalaupun kalian nggak minta maaf, kalian kan juga dapat dosa kan. Pasti kalian nggak mau dong kalau misalnya dapat dosa. Karena itu kalian kalau punya salah harus minta maaf. Jangan egois, gak mau minta maaf. Dia yang salah, masa kita yang minta maaf? Gak boleh kayak gitu. Oke, lanjut yang keenam, yaitu hormati teman-teman yang berbeda ras ataupun budaya. Kalian kalau punya teman-teman yang ada dari suku ini, suku itu, kalian harus bisa menghargai apapun perbedaannya. Misalnya kalian punya agama atau adatnya kalian, misalnya apa? Nah, teman kalian punya adat lain. Nah, kalian tuh nggak boleh menentang dia juga. Masa kamu tuh harus ngikut aku gitu loh? Ya kan nggak boleh gitu dong, karena itu kan udah tradisinya dia. Nah, lanjut yang ketujuh yaitu tidak memilih-milih teman. Nah, ayo, pasti kan kalian kalau di sekolah pasti ada kan yang suka milih-milih teman, geng-gengan lah ya namanya. Ada yang mau milih sama ini, dia pintar, masa dia enggak, masa dibuang gitu kan? Enggak konsisten gitu loh. Terus tuh kalian bisa dong hargain orang-orang gitu loh. Masa kalian hargain aja nggak bisa? Itu tuh kalian tuh jangan egois lah, pokoknya harus sama-sama sama temen, hargai kekurangan dia punya kekurangan ini, kalian harus bantuin dia biar dia nggak kayak gitu juga. Bukannya berarti dia harus dijadiin sempurna, enggak ya, pokoknya dia pun kalau punya kekurangan bantulah ya kalau misalnya kalian bisa. Nah, di video selanjutnya aku bakal ngasih tahu praktek tentang Pancasila. Nah, kalian lihat di video selanjutnya. Dadah, aku bakal contohin contoh praktek sila pertama. Sila pertama tuh bunyinya apa sih? Ayo, ada yang tahu nggak? Kalau lupa ya aku ingetin lagi. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita harus menghormati agama apapun yang kita percayai. Misalnya kan agama di Indonesia banyak kan? Ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan 6. Nah, kali ini aku bakal praktekin beberapa contoh yang aku jelasin dari itu. Nah, contoh perilakunya dulu nih. Contoh perilakunya yaitu percaya dan takwa kepada Yang Maha Esa. Jadi, apapun kepercayaan kalian itu, kalian hargain aja. Kalian tuh nggak usah kayak ngehina-hina juga, nggak boleh ya, nggak boleh. Dan yang kedua itu artinya saling menghormati kebiasaan atau adat-adat agama yang ada. Kayak misalnya Islam ngerayain
Idul Fitri, Idul Adha. Nah, misalnya agama lain tuh nggak boleh kan ganggu orang-orang yang sedang beribadah juga. Terus hormati kepercayaan yang ada. Kalian tuh kalau misalnya punya kepercayaan ini ataupun itu, kalian jalanin aja ya. Oke, kita lanjut ke prakteknya aja ya. Baik. Selanjutnya aku bakal praktekin contoh Pancasila ketiga yang bunyi Persatuan Indonesia. Maksudnya itu kita harus mencintai apapun yang di Indonesia. Misalnya kita memakai barang-barang yang dari Indonesia, terus rela berkorban dan bangga gitu sebagai anak Indonesia tuh. Nah, kali ini aku bakal praktekin cara mencintai Indonesia, yaitu menggunakan produk-produk Indonesia. Nah, aku sebenarnya mau nunjukin sih, tapi aku pilih kan kipas Cosmos tuh ya, kan Cosmos dari Indonesia kan. Nah, karena itu jauh di situ kan aku malas ngambilnya, jadi aku pakai yang seadanya, yaitu furnitur. Furnitur itu apa sih? Furnitur tuh ya kayak meja, lemari yang kayak terbetik kayu. Nah, ini contoh meja belajar aku. Pada ini contoh produk Indonesia juga, karena dibayar juga di Indonesia kan, ya kan? Nah, itu contoh produk yang Indonesia yang sesuai dengan Pancasila. Aku bakal nunjukin praktek contoh sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya apa sih? Nah, aku bakal nyebutin contoh perilakunya aja ya. Nah, contoh perilakunya itu kita tidak boleh boros, tidak bergaya hidup mewah, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Nah, itu contoh-contoh yang bisa aku sebutin. Nah, itu contoh yang tidak boros yaitu seperti menabung, seperti ini celengan aku. Kita nabung, jadi yang kalian punya kan tujuan menabung itu kan apa sih, bisa nambah-nambah duit kan, beruntung juga kan buat kalian tuh ya. Jadi kalian tuh harus rajin nabung guys, beneran. Oke, ini contoh Pancasila. Sekian dulu ya video Azalia, semoga aja membantu buat kalian juga. Maafin juga kalau Azalia ada kata-kata yang salah dan jangan dimasukin ke hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.